pengumpulan dana ataupun permintaan untuk tujuan investasi tersebut. Pernyataan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, sehingga belum memiliki suatu riwayat observasi pioner yang dapat menjadi catatan sehingga memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian sejarah awal apa dijelaskan oleh saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal ventura mulai modal ventura modern. Walaupun perusahaan modal sudah dikenal sejak dilakukan oleh investor zaman dahulu, George Doriot dikenal sebagai penemu dari modal ventura pada tahun 1946. Doriot sudah mendirikan American Institute and Development Corporation atau ARNC, di mana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah merupakan sukses terbesar bagi dirinya. Pada tahun 1998, waktu Digital Equipment melakukan penawaran saham kepada publik dan ini memberikan imbal hasil investasi atau return on investment sebesar 100% kepada ARNC. Investasi ARNC ini yang senilai $10.000 US kepada Digital Equipment Corporation pada tahun 2060 telah bertumbuh nilainya sebesar $350 juta US. Biasanya juga dianggap bahwa kalau modal ventura yang pertama kali itu adalah investasi yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Bankroft Associates oleh perusahaan Amerika Semiconductor Johnson. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diberikannya undang-undang investasi Islam. Jadilah Small Business Investment Act di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkan bagi perusahaan usaha kecil atau Small Business Administration atau SBA untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan pemodalan dari usaha pendapatan di Amerika. Lalu untuk segera Indonesia ini di Indonesia yang juga akan dilakukan oleh Saudara Indonesia. Kita akan menjelaskan modal ventura yang ada di Indonesia. Intinya di mana di Indonesia itu mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988. Di mana perusahaan modal ventura dapat membantu pemodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan dalam usaha maupun usaha yang sudah berjalan, yaitu guna untuk pertama itu pengembangan suatu penemuan baru, yang kedua pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, yang ketiga untuk membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, yang keempat yaitu membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, yang kelima yaitu pengembangan proyek servis yang ada, yang keenam pengembangan berbagai teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu untuk membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Jadi sejarah modal ventura di Indonesia di mana ini diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan BPI, yaitu di mana yang paling dominan itu dari Departemen Keuangan sendiri yaitu sekitar 82,2%. Saya tidak yaitu cuma nama Bahana memang sempat menggetarkan dunia keuangan Nusantara ketika tahun 1993 salah satu unitnya itu yaitu PT Bahana Arta Ventura atau PLR, di mana usaha ini merupakan di BUMN ini memiliki anak atau cabang yaitu PT Bahana Arta Ventura itu mengurus usaha dalam dan ini sasaran utamanya itu ini jelas dikatakan bahwa usaha kecil menengah untuk dibiayai. Jadi kita nggak menjelaskan mengenai bahan pembinaan usaha Indonesia, di mana di sini memiliki 4 unit, yaitu 4 cabang. Kita lagi salah satunya itu untuk modal ventura yang kita jelasin anak cabangnya itu Bahana Arta Ventura. Selanjutnya, secara lain, perusahaan saham secara lain adalah perusahaan yang memiliki pasaran usaha. Kedua dengan memproduksi konversi yang kelompoknya di sana ini di mana dapat dikonversi menjadi saham atau perusahaan modal pada usaha. Ketiga, wawancara bagi IPO, di mana perusahaan tertentu dari keuntungan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan ventura oleh perusahaan yang memiliki usahanya. Regulasi yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama, kompetensi berdasarkan pendapatan yang diperoleh
kedua, berdasarkan kebutuhan manusia dari Indonesia berdasarkan kejadian. Ini saja